Halo semua, selamat datang kembali di layar jadul. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak ya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan rangkuman alur cerita sebuah film horor Indonesia yang dibintangi Ratu Horor Indonesia yaitu Susana yang berjudul Malam Jumat Kliwon. Film ini mengisahkan tentang seorang penulis atau pengarang buku yang bernama Ayu Trisna yang tengah mencari ketenangan. Sebab ia selalu diganggu hal-hal aneh di dalam kesehariannya yang membuatnya merasa sangat tidak tenang. Serta dikisahkan secara tidak sengaja Ayu Trisna ini menguak sebuah rahasia besar tentang dirinya dan keluarganya. Siapa sebenarnya Ayu Trisna ini dan rahasia besar apa yang terungkap? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Awal kisah terlihat seorang wanita yang sedang berkonsultasi dengan seorang dokter. Wanita ini bernama Ayu Trisna. Ia mengalami gangguan hal-hal aneh dalam kesehariannya yang membuat hidupnya terasa sangat tidak tenang. Segala solusi dokter selama ini sama sekali tidak berpengaruh kepadanya. Ayu Trisna ini adalah seorang penulis ataupun pengarang buku, dan demi karirnya dan untuk mendapatkan ketenangan, akhirnya ia memutuskan untuk mencari tempat yang sunyi di luar kota, dan ia ingin menetap sementara di luar kota itu. Berangkatlah Ayu Trisna diantar oleh kekasihnya yang bernama Anton mencari tempat tersebut. Didapatilah suatu rumah mewah tua milik seorang juragan yang sudah lama terbengkalai. Anehnya, Ayu Trisna saat pertama kali melihat rumah ini, ia merasa sudah tidak asing lagi. Padahal, ia baru pertama kali datang ke rumah tersebut. Singkatnya, Ayu Trisna mendapatkan izin oleh pemilik rumah yang bernama Raden Aryo Tejo untuk menempati rumah itu. Dan tinggallah Ayu Trisna di rumah tersebut seorang diri. Setelah menempati rumah tua itu, Ayu Trisna masih saja diganggu hal-hal aneh yang mengganggunya. Seiring berjalannya waktu, ia pun juga curiga dengan rumah tersebut. Sebab semakin banyak kejanggalan yang ia rasakan di rumah itu. Ia merasa seperti ada sebuah misteri yang belum terungkap di rumah tersebut. Akhirnya, Ayu Trisna mencoba mencari informasi mengenai rumah itu. Ia pun bertanya pada seorang tukang kebun di rumah tersebut yang bernama Pak Ardan. Pak Ardan ini awalnya biasa saja, namun setelah Ayu bertanya akan cerita rumah tua itu, sikap Pak Ardan pun berubah. Bahkan Pak Ardan dengan terang-terangan mengatakan ingin memperkosa dan membunuh Ayu Trisna. Saat Pak Ardan ingin melancarkan aksinya, tiba-tiba muncullah sosok sundel bolong yang wajahnya sangat mirip dengan Ayu Trisna. Sundel bolong ini menolong Ayu Trisna serta menyerang Pak Ardan, hingga akhirnya Pak Ardan tewas tenggelam di suatu danau. Singkat cerita, karena masih belum mendapatkan info mengenai rumah tua itu, Ayu Trisna kali ini bertanya pada Pak Sulastomo, adik dari Mas Aryo Tejo, sang pemilik rumah. Ayu Trisna bertanya tentang seseorang yang bernama Pak Karsiman kepada Pak Sulastomo. Ayu Trisna tahu tentang Pak Karsiman ini dari pembicaraannya dengan Pak Ardan sebelumnya. Dan ia ingin tahu siapa itu Pak Karsiman. Info dari Pak Sulastomo, Pak Karsiman adalah seorang peternak ayam yang memiliki sifat keras dan kasar. Dan Pak Sulastomo pun memberi saran kepada Ayu Trisna agar Ayu Trisna jangan menemui Pak Karsiman, sebab khawatir akan sifat Pak Karsiman tersebut. Namun, karena keinginannya yang begitu kuat, Ayu Trisna tetap menemui Pak Karsiman untuk mencari info mengenai rumah tua yang ia tengah tempati saat ini. Singkatnya, saat Ayu Trisna bertemu dengan Pak Karsiman dan bertanya akan rumah tua itu, sikap Pak Karsiman pun sama dengan Pak Ardan sebelumnya, yaitu sangat marah dan ingin membunuh Ayu Trisna. Ayu Trisna pun melarikan diri dari rumah Pak Karsiman, namun tetap dikejar oleh Pak Karsiman, sehingga terjadilah kejar-kejaran di antara keduanya. Hingga akhirnya, sosok sundel bolong kembali datang dan menolong Ayu Trisna, membuat Pak Karsiman celaka dengan mobilnya dan akhirnya Pak Karsiman pun terbunuh secara mengenaskan menyusul Pak Ardan. Siapa sebenarnya sosok sundel bolong ini? Mengapa ia selalu menolong Ayu Trisna? Sang pemilik rumah Mas Aryo Tejo merasa khawatir dengan Ayu Trisna yang seorang diri tinggal di rumah tua itu. Ia pun mengirim seseorang untuk berjaga di rumah tua itu saat malam hari, dan seseorang itu bernama Pak Bokir. Namun, Pak Bokir hanya bertahan satu malam saja menjaga rumah tua itu, sebab ia diganggu oleh sundel bolong saat tengah menjaga di luar rumah bersama Hansip Dorman yang kebetulan tengah melintas.
Pagi harinya, Pak Bokir pun langsung meminta izin kepada Ayu Trisna untuk pamit undur diri sebagai penjaga rumah tua tersebut. Selang beberapa hari, datanglah Pak Sulastomo ke tempat Ayu Trisna, memberi kabar ditemukannya mayat Pak Ardan dan Pak Karsiman yang terlihat tewas tidak wajar. Pak Sulastomo berasumsi bahwa mereka terbunuh bukan oleh manusia, melainkan oleh Minati. Minati sendiri adalah istri dari Raden Aryo Tejo yang tewas secara tidak wajar saat akan melahirkan. Pak Sulastomo menduga arwah Minati menuntut balas kepada Pak Ardan dan Pak Karsiman. Namun, saat Ayu Trisna bertanya apakah salah Pak Ardan dan Pak Karsiman, di sini Pak Sulastomo tidak bisa menceritakannya kepada Ayu Trisna. Ayu Trisna kemudian mengiyakan dugaan Pak Sulastomo tersebut, sebab ia memang saksi dari terbunuhnya Pak Ardan dan Pak Karsiman yang dilakukan oleh sosok Sundel Bolong. Pak Sulastomo kemudian menanyakan kepada Ayu Trisna mengenai latar belakangnya, dan Ayu Trisna pun menjelaskan semuanya. Lalu, tiba-tiba Anton datang ke kediaman Raden Aryo Tejo yang ternyata ia dipanggil untuk datang oleh Raden Aryo Tejo. Di sini, Raden Aryo Tejo menjelaskan kepada Anton tentang Ayu Trisna yang wajahnya sangat mirip dengan istrinya yang sudah wafat, yaitu Minati. Dan berbekal info dari adiknya, yaitu Pak Sulastomo, tentang Ayu Trisna, Raden Aryo Tejo meyakini Ayu Trisna adalah anak kandungnya yang sejak lahir sudah ia titipkan di panti asuhan. Dan di kediaman Ayu Trisna, tiba-tiba ia pun didatangi sosok Sundel Bolong yang selama ini selalu menolongnya. Dan Sundel Bolong ini mengatakan bahwa ia adalah ibu dari Ayu Trisna, serta menceritakan siapa sebenarnya dirinya dan juga Ayu Trisna. Dan kita pun dibawa ke masa di mana Ayu Trisna dilahirkan. Dikisahkan, Raden Aryo Tejo memiliki seorang istri yang bernama Minati dan seorang selir. Selir dari Raden Aryo Tejo ini memiliki niat yang busuk, di mana ia ingin menguasai semua harta Raden Aryo Tejo dan sangat membenci Minati. Singkatnya, selir Raden Aryo Tejo ini bekerjasama dengan Pak Ardan, Pak Karsiman, dan seorang dukun santet yang bernama Ki Brojo untuk membunuh Minati dengan cara menyantet Minati saat Minati tengah akan melahirkan. Terjadilah rencana mereka, di mana Minati melahirkan dari punggung dan tewas secara tidak wajar. Singkat cerita, Raden Aryo Tejo akhirnya mengetahui segala niat busuk selirnya tersebut, dan Raden Aryo Tejo pun membunuh selirnya itu dan juga Ki Brojo dengan cara menembaknya lalu menenggelamkan jasad keduanya ke sebuah danau. Pembunuhan itu disaksikan oleh Pak Ardan dan Pak Karsiman, sehingga mereka mengancam juragannya itu yang tak lain Raden Aryo Tejo untuk memberikan sepertiga hartanya untuk mereka. Dan dengan terpaksa, Raden Aryo Tejo pun menuruti kemauan mereka agar mereka tutup mulut. Dan akhirnya, kejadian itu menjadi rahasia mereka bertiga. Di akhir, setelah menceritakan semuanya kepada Ayu Trisna, sosok Sundel Bolong itu berpesan agar Ayu Trisna segera menemui ayahnya, yaitu Raden Aryo Tejo, sebelum akhirnya ia menghilang. Ayu Trisna pun segera menemui Raden Aryo Tejo. Dengan penuh haru, mereka saling berpelukan dan tak lama setelah itu, Raden Aryo Tejo pun wafat. Begitulah kurang lebih alur cerita film ini. Semoga bisa menjadi hiburan dan tontonan yang menarik buat kalian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya izin undur diri dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya.